Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tertulis dalam kitab Amsal 31 ayat 30. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 24 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hamba-Mu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui, bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah, Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu.
Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Kejadian 24 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: tidak ada yang dapat mengaburkan kecantikan yang bersinar dari dalam hati. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Siapa yang Cantik? Kisah inspiratif. Dalam bukunya Who Calls Me Beautiful? Siapa yang menyebutku cantik? Regina Franklin meneliti bahwa pada tahun 1951 tinggi badan putri Swedia adalah 167,5 cm dan berbobot 67,95 kg. Namun, putri Swedia tahun 1983 sedikit 5 cm lebih tinggi dan 20 kg lebih ringan. Syarat kecantikan untuk satu generasi tampaknya tidak dapat dipakai sebagai ukuran untuk generasi berikutnya. Dalam Kejadian 24 ayat 16, dikatakan bahwa Ribka sangat cantik parasnya, tetapi kecantikan fisik bukanlah tanda yang penting bagi Eliezer, hamba Abraham yang diutus untuk mendapatkan seorang istri bagi Ishak. Doa Eliezer memberikan kepada kita petunjuk penting tentang kecantikan yang ia cari bagi anak tuannya. Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu. Ishak, ayat 14. Sopan santun yang wajar mungkin telah mendorong Ribka untuk menyediakan air minum bagi orang asing. Tetapi memberi minum unta adalah hal yang benar-benar berbeda. 10 unta yang kehausan bisa minum sampai 798 liter. Jelas sekali, Ribka memiliki hati seorang hamba. Alkitab mengatakan bahwa Ribka adalah gadis yang cantik. Akan tetapi Alkitab juga mengatakan lebih banyak lagi mengenai kecantikan karakternya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 ayat 30. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Adalah suatu kebahagiaan bagi seorang istri, jika suami mendapatkan kesuksesan dan ketenaran dalam pekerjaannya. Tapi bagaimana bila yang terjadi sebaliknya? Akankah seorang istri tetap merasa bahagia? Dalam kondisi inilah tantangan sekaligus pembuktian cinta kasih seorang istri diuji. Setiap doa, motivasi, kesetiaan dan kesabaran yang senantiasa ditujukan kepada suaminya akan menjadi kekuatan bagi suami untuk bangkit dari keterpurukannya. Dengan tetap bersatu, maka Tuhan akan menyertai sebuah rumah tangga untuk dapat menghadapi masalah yang ada. Keadaan ini juga yang terjadi dalam rumah tangga Ana. Sebagai ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya mengurus anak dan suami, ia gelisah. Sudah beberapa bulan ini suaminya menganggur. Suaminya tidak dipecat tapi berinisiatif mengundurkan diri, dikarenakan merasa dirugikan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Walaupun sudah lama bekerja tapi tidak pernah diperhitungkan dari segi kedudukan dan kenaikan gajinya.
Hal inilah yang memicu suami Anna memutuskan untuk resign. Setelah menganggur cukup lama, akhirnya kerabat Anna menawarkan bekerja di perusahaan biji besi. Tapi sekali lagi Anna menemui kendala. Lokasi perusahaan yang jauh, yaitu di Kalimantan, mengharuskan suaminya untuk tinggal di sana dan pulang setiap 3 bulan sekali. Keadaan ini terasa berat, tidak hanya bagi Anna dan suaminya, tapi juga bagi anak sematawayang mereka. Anaknya sering sakit-sakitan karena sering ditinggal ayahnya. Meskipun berjauhan, Anna tetap bertahan tinggal di Jakarta dengan anaknya demi kelangsungan hidup mereka. Saat dalam keadaan putus asa, Anna berkunjung ke rumah ibunya. Waktu itu kakaknya sedang menyaksikan program Solusi di SCTV. Karena penasaran, Anna ikut menonton dan kesaksian yang ditayangkan dalam acara Solusi sangat memberkati Anna. Akhirnya, sepulang dari rumah ibunya, Anna menghubungi nomor telepon yang tertera di acara Solusi, yang tak lain adalah nomor konseling center CBN. Anna mohon dukungan doa untuk suaminya supaya Tuhan bukakan jalan mendapatkan pekerjaan yang dekat dengan keluarga. Sejak berdoa bersama tim konseling center CBN, Anna menyatakan tidak lagi putus asa. Imannya jadi bangkit bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik bagi keluarganya. Di luar perkiraannya, dalam waktu singkat Tuhan membukakan jalan keluar. Anna menyampaikan bahwa suaminya sudah mendapatkan pekerjaan di daerah Jakarta Utara. Meskipun suaminya tidak berlatar belakang pendidikan di bidang komputer, tapi Tuhan memberikan kemampuan sehingga suaminya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Anna merasa semua ini adalah campur tangan Tuhan dalam keluarga mereka dan juga berkat dukungan doa dari konseling center CBN. Sungguh unik bagaimana Tuhan memperkenalkan Anna dengan pelayanan CBN. Hanya dalam kunjungan singkat ke rumah ibunya, Anna bertemu dengan Solusi. Terlebih lagi ketika ia menjalin komunikasi dengan konseling center CBN, Anna merasa mendapatkan dukungan, baik dalam doa maupun peneguhan imannya kepada Tuhan sehingga perekonomian rumah tangganya dipulihkan. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari.
Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.